Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Bersabda dan berkata musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhsisul basmalati bihadhil asma' ma'a anna asma'ahu ala ma qalahu al-Qushairi. Bahwasanya wa takhsisul basmalati, dikhususkan ucapan bismillah hanya dengan nama-nama ini. Wa takhsisul basmalati bihadhil asma'i, dikhususkan pengucapan bismillah dengan asma-asma ini, itu asma Allah. Ma'a anna asma'ahu ala ma qalahu al-Qushairi, dan sesungguhnya serta asma-asma Allah sebagaimana pendapat Imam Al-Qushairi itu adalah alfun, ada 1000. Itu alfu ada 1000, alfu wa sumi'atin ada 1000 dan wasa sumiatin fi Taurati, dan 300 di dalam kitab Taurat, wa sumiatin fi Zabur, dan 300 di dalam kitab Zabur, wa sumiatin fi Injil, dan 300 di dalam kitab Injil, wa tis'atun wa tis'una fil Quran, dan 99 ada dalam Al-Quran, wahidun fi suhufi Ibrahim, dan 1 dalam kitab Suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semoga Nabi Ibrahim senantiasa mendapatkan rahmat dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lama al-arifu anal mustahiqa ayusta'ana bihi fi jami'il umuri huwa al-ma'budu al-haqiqi wa alladhi huwa mulin ni'ami kulliha ajiliha wa ajiliha jaliliha wa daqiqiha, agar orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui bahwa sesungguhnya zat yang berhak untuk diminta pertolongannya dalam segala persoalan dunia akhirat hanyalah zat yang layak disembah, yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memberi segala karunia seluruhnya, baik nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi, baik nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil. Tuh. Wa ajliha nikmat dunia, ajliha nikmat dunia, wa ajliha nikmat akhirat, jaliliha nikmat besar, wa daqiqiha nikmat yang kecil. Fala yastahi man talaba daqiqaha mubalaghat minhu ta'ala fil ihsani wal karami wa mazidit lutfi bil ibadi. Karena itu seorang tidak perlu merasakan malu, fala yastahi, maka tak perlu paru, orang yang mencari nikmat yang kecil, nikmat yang sedikit, karena berlipat ganda pemberian karunia, mubalaghatan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal kebaikan dan kemurahannya serta tambahan kasih sayang kepada para hambanya. Wa mazidil lutfi bil ibadi, serta tambahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu gengsi kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala yang sedikit, karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan hal tersebut baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Qila, ada suatu pendapat. Khalaqallahu mi'ata alfi alamin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan
100.000 alam. Li'annahu rubiya anna Allah Ta'ala khalaqa mi'ata alfi kindilin wa alaqaha bil arsy. Argumentasi daripada Allah telah menciptakan 100.000 alam karena ada sebuah riwayat Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 100.000 kindil atau pelita atau lampu kindil itu. Wa alaqaha bil arsy, dan Allah menggantungkan kindil tersebut bil arsy di aras. Pas samawati wal ardu wa ma fiha. Maka adapun 7 langit dan 7 lapis bumi, wa ma fiha, dan apapun yang ada di dalam langit dan bumi, wal jannatu wa naru, surga dan neraka, kulluha fi kindilin wahidin, seluruhnya dalam satu pelita. Jadi langit, bumi, surga, neraka semuanya dalam satu pelita. Berada 99.999 kindil lagi sisanya. Gitu. Nah, berdasarkan riwayat ini, maka Syekh Al-Qusyari mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100.000 alam. Sumyal khalqu bil alami likaunhi alaman ala hulusihi wa ibtiqarihi ila mujidin qadimin. Makhluk dikatakan alam karena keberadaan makhluk tersebut ada memang alam, ala hudusihi karena barunya ini makhluk. Wa ibtiqarihi, dan butuhnya makhluk ini ila mujidin qadimin, kepada zat yang maha qadim, yang mewujudkan, ila mujidin kepada yang mewujudkan, yang mengadakan, maha qadim, dan yang maha terdahulu tanpa permulaan dalam wujudnya. Gitu. Makhluk dikatakan alam, seluruh makhluk dikatakan alam karena memang hudus, baru. Buktinya baru, mempunyai kebutuhan kepada yang mengadakan. Dan yang mengadakan tersebut qadim, ada. Yaitu lebih terdahulu dan tanpa ada permulaan qadimnya itu. Hamda yuwafi ayyuqabilu ni'amahu wa yukafi mazidah. Dengan pujian yang dapat memenuhi, ayyuqabilu, yakni membandingi, ni'amahu segala karunia-Nya, segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, wa yukafi'u mazidah, dan mencukupi tambahan karunia-Nya, yakni menyamai yusawi ziyadatani amihi, yakni menyamai tambahan karunia-Nya. Wa sallallahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat Allah, ay ja'ala lutfa war rahmata, yakni mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan curahan kasih sayang dan rahmat al-muqtarinata, yang disertai bita'zimi dengan keagungan, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini menggunakan atba'ihi walau usatan, yakni kepada para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun pengikut tersebut pernah melakukan maksiat, pernah melakukan dosa. Perlu diketahui oleh kita semuanya bahwasanya makna daripada alihi, keluarga Nabi, itu ada disebut dengan badai tauriyah. Yang pertama, badai tauriyah itu cirinya memiliki dua makna. Yang pertama makna qarib, yang kedua makna ba'id. Kalau makna qarib daripada alihi yaitu ahlul bait, itu ya. Hasan, Husain, Ali, Fatimah, dan Muhammad, itu alihi dalam pengertian maknanya makna qarib. Tapi juga ada makna ba'id, yaitu seluruh umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, meskipun pernah melakukan dosa. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan dalam doa ini kita termasuk alihi, kita termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW, senantiasa orang yang membaca sholawat wa ala alihi wa sahbihi ajmain, insya Allah juga meliputi dirinya yang membaca sholawat itu sendiri.
wa sahbihi dan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah para sahabat tersebut? Wasahabi yang dimaksud dengan para sahabat setiap orang muslim ro'an nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setiap muslim yang telah pernah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap muslim walau saatan meskipun hanya sebentar, hanya sesaat. Wa illam yujalisu meskipun dia tidak pernah duduk berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza mazhabul Bukhari wal muhaddisin. Ini menurut pendapat Imam Bukhari dan para ahli hadis. Jadi yang dimaksud dengan sahabat adalah mereka yang pernah melihat, mereka umat Islam, seorang muslim yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sebentar, dan meskipun tidak pernah duduk berdampingan atau tidak pernah duduk dengan Nabi Muhammad SAW, hanya melihat saja. Itu sahabat menurut madhab ahli hadis dan ahli hadis dan Imam Bukhari. Wa qala Ibnu Shalah, wala tanqati'u as-suhbatu birridah. Dan persahabatan, status sahabat Nabi, wala tanqati'u as-suhbatu birridah. Persahabatan tersebut tidak akan terputus dengan keluar dari agama Islam, gitu. Ya, sebab murtad ke Islam. Wa qala Ibnu Shalah, Ibnu Shalah berpendapat, matan nabiyyu an mi'ati alfi sahabi wa arba'ata asyara alfi sahabi, bahwasanya Nabi Muhammad wafat meninggalkan 114.000 sahabat. Kulluhum sami'u minhu, dan semuanya mendengarkan sabda Nabi, warau anhu, dan meriwayatkan ucap dan perilaku Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada para sahabat tersebut seluruhnya. Jadi 114.000 sahabat seluruhnya pernah mendengarkan sabda Nabi dan seluruhnya pernah meriwayatkan ucap dan perilaku dan kesepakatan yang disepakati oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan ini, hanya yang menjadi perbedaan adalah kuantitas bentuk ucapan dan apa yang dia lihatnya itu masing-masing berbeda-beda jumlahnya, gitu, banyaknya. Nggak ada hanya sebentar saja melihat nabinya, hanya meriwayatkan yang beberapa hadis saja. Ada juga yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Jadi sangat relatif sekali dari segi kuantitas periwayatannya itu. Berkaitan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, wa dzakara ba'du ahlil haqiqah. Wa dzakara ba'du ahlil haqiqah. Para sebagian ahli hakikat menuturkan anna sholata ala nabiyyi tusalu ilallah, bahwa sesungguhnya membaca salat kepada Nabi itu akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala min ghairi syaikhin, tanpa perantara guru. Ya. Jadi membaca sholawat kepada Nabi itu langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas karena mungkin melihat ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, mungkin dari itu. Itu menurut sebagian ahli hakikah. Tapi walakin qala al-Qutb al-Malawi, tetapi menurut Syekh Qutb al-Malawi, innama hadza min haitsu innalaha ta'thiran ajiban fi ta'wiril qulub. Tentu bahwasanya ketentuan tersebut, ketentuan apa? Ketentuan bahwasanya sholawat langsung sampai kepada Allah tersebut hanyalah dapat dimengerti dari sudut pandang sesungguhnya sholawat memiliki pengaruh yang mengagumkan. Dalam pengertian taksiron ajiban, pengaruh yang mengagumkan. Fi tanwiril qulub, di dalam persoalan menerangi hati manusia. Jadi
Sholawat akan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, menurut Syed Qutb Al-Malawi, yaitu karena menganggap sholawat memiliki pengaruh yang sangat mengagumkan di dalam memberikan penerangan ke dalam hati kita. Dalam pengertian orang yang banyak-banyak baca sholawat, insya Allah hatinya akan diterangi cahaya keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila tidak taksiron ajiban fitanwil qulub wa illa fal wasitatu lil wusuli la budda minhu. Tapi apabila tidak memberikan bekas yang sangat mengagumkan untuk menerangi hati, maka mesti memiliki perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perantaranya adalah seorang guru. Itu sangat penting sekali memiliki guru. Li anna sunatallahi jariyatun ala annahu la budda minas sabab. Artinya, maksudnya dikarenakan sunat Allah itu bisa terwujud, terrealisasi ala annahu la budda minas sabab. Bisa terrealisasi apabila telah terpenuhinya sebab. Kalau kita ingin kenyang ya mesti makan. Itu sunatullah. Itu. Kalau kita ingin kaya, ya maka mesti kerja keras, mesti usaha, itu sunatullah. Kalau tanpa sunatullah tiba-tiba bisa kenyang, tanpa sunatullah bisa kaya, tanpa sebab bisa kenyang, tanpa sebab bisa kaya, berarti itu fi'aunillah, dalam pertolongan Allah. Seperti kejadian perang Badar di bulan Ramadan. Itu jumlah yang sedikit, ya 300 orang bisa mengalahkan orang lebih banyak dari itu fi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Adapun ketika perang Uhud kalah, itu sunatullah, karena ada sebab-sebab yang mengakibatkan kekalahan di perang Uhud. Salah satunya yaitu tidak patuh terhadap komando atau perintah dari Rasulullah SAW. Ada sunatullah, ada inayatullah, itu ada pertolongan Allah. Selanjutnya wakama anatawaluda al-haqiqiyya la yusolu bila, sebagaimana halnya proses peranakan yang hakikatnya itu la yusolu bila wasiatil walid, tidak akan terjadi tanpa ada perantara orang tua. Jadi tidak mungkin secara sunatullah gitu ya. Secara sunatullah dalam beranak pinak itu tidak akan terjadi, tidak akan hasil kecuali dengan perantara orang tua. Itu sunatullahnya seperti itu. Jadi sunatullah itu tidak akan terrealisasi tanpa melalui sebab. Itu. Kadzalika tawadul maknawi, demikian juga tentang beranak mereka yang maknawi. Husuluhu bi ghairi mursyidin muta'adzirun, bahwasanya sampainya kepada yang dimaksud itu tanpa ada guru mursyid itu sesuatu yang sangat sulit dan sangat langka, atau yang dikatakan muta'adzirun itu mustahil lah bisa tercapai. Jadi mesti ada guru yang membimbingnya. Itu. Qala ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan, man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan. Barang siapa yang tidak memiliki guru baginya, maka gurunya adalah setan. Wa qala ad-Daqaqu, dan berpendapat Syekh ad-Daqaq, asyajaratu allati tanbutu binafsiha la tathmuru wa idza athmarat fa inna thamraha bighairi ladzatin. Sesungguhnya pohon itu yang tumbuh dengan sendirinya, latas mulu, dia tidak akan berbuah. Dan apapun dia berbuah, dan apabila dia berbuah, wa idza asmarat, dan apapun berbuah, fa innaha samroha bi ghairi ladzatin, maka buahnya tidak akan lezat. Gitu. Jadi kalau kita punya ilmu tanpa guru, mustahil kita bisa sampai tanpa guru. Kalaupun kita bisa sampai tanpa guru, maka hasilnya tidak akan sempurna. Nah, dalam artian ya kita mesti berguru agar hasilnya sesuai sanad lah gitu. Wa qatta'a al-Imam Asy-Syatibi was-Sanusi, dan meyakinkan siapa al-Imam Asy-Syatibi was-Sanusi, Imam Asy-Syatibi dan Sanusi, bihusuli sawabiha lil musalli walau qasada riya, bahwasanya seorang yang membacakan salat kepada Nabi
itu akan mendapatkan pahala meskipun tujuannya adalah ria. Ini menurut Asy-Syatibi dan Syekh Sanusi. Tapi walakin haqqaqa al-alamah al-amiru. Akan tetapi Syekh al-alamah al-amir mentahkiknya, mengukuhkan pendapat yang di atas. Annalaha jihataini, bahwasanya sholawat itu terdapat dari dua sudut pandang, jihataini, dua pendapat. Famin jihatil qadri al-wasili lahu sallallahu alaihi wasallam fahadha la syukka fi husulihi. Jihad yang pertama, bahwasanya sholawat yang dibacakan pasti sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada keraguan ketika kita membaca sholawat, baik ria ataupun tanpa ria, baik ikhlas ataupun tidak ikhlas, itu pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Amir. Akan tetapi wa min jihatil qadril wasilil musolli pakabakiyatil a'mal. Akan tetapi dari perspektif orang yang membaca sholawatnya ya sama seperti amal-amal yang lain. Sholawatnya sampai, kalau ya, ria atau tidak ria, ikhlas atau tidak ikhlas, sholawatnya pasti sampai kepada Nabi. Akan tetapi itu adalah jihad sampainya. Tapi bagi si pembaca sholawatnya, kata Syekh Amir, itu sama saja dengan amal-amal yang lainnya. Apabila kita membaca sholawat ikhlas, sholawatnya sampai kepada Nabi dan kita pun mendapatkan pahala. Apabila kita tidak ikhlas disertai dengan ria, sholawatnya tetap sampai kepada Nabi, gitu kan. Akan tetapi kita tidak mendapatkan pahala. La thawaba illa bil ikhlas. Itu kan kaidahnya. Tidak ada ganjaran dari bersolawat tersebut illa bil ikhlas, kecuali dengan didasari keikhlasan. Gitu. Li umumi talabil ikhlas, karena meratanya tuntutan keikhlasan. Li umumi talabil ikhlas, karena meratanya tuntutan keikhlasan. Fi kulli ibadatin, dalam setiap berbagai bentuk ibadah kita mesti ikhlas. Wa dhammi diddihi, dan tercelanya hal yang sebaliknya. Wa dhammi diddihi, tercela apabila kita melakukan yang sebaliknya, artinya tidak ikhlas. Fil kulli, dalam segala berbagai macam ibadah, dan demikian juga gitu. Pengertian kita tetap saja mesti dalam bersolawat pun kita mesti ikhlas. Adapun yang berpendapat tadi, perspektif saya, walau qasadariyah, itu adalah untuk memotivasi kepada umat-umat Nabi Muhammad agar senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, cinta membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sampainya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, ria berubah menjadi setengah ria, setengah ikhlas. Yang asalnya setengah ikhlas, setengah ria, mudah-mudahan menjadi ikhlas full ketika membaca sholawatnya.